Oke, ada yang tahu nggak nih jumlahnya berapa banyak ya untuk mahasiswa PO dari IEKI? Ada yang tahu di sini jumlahnya berapa banyak? Kurang tahu, Ibu. Kurang ya. Oke, karena di sini masih sedikit. Berarti nggak apa-apa lah. Oke, di sini ini kalian angkatan 7B berarti mengambil konsentrasi apa? Berbeda-beda. Konsentrasinya beda-beda, Bu. Beda-beda, Bu. Oh, baik. Jadi untuk yang namanya perilaku organisasi ini bukan hanya untuk satu konsentrasi saja, tapi konsentrasi, hampir semua konsentrasi mengambil perilaku organisasi. Begitu. Ini termasuk mata kuliah pilihan? Iya, Bu. Pilihan. Selain ini ada pilihan apa? Ada Indonesia mungkin. Jadi ada yang mengontrak ini, ada yang mengontrak perekonomian Indonesia. Oke, betul. Jadi termasuk mata kuliah pilihan ya untuk dari program studi kalian. Salah satunya perilaku organisasi dan salah satunya lagi lebih kepada ekonomi ya. Ekonomi Islam. Oke, kalau gitu. Baiklah, kita mulai saja mungkin ya teman-teman ya. Ini saya baru ada 20 orang, berarti saya angkat hari ini. Mungkin ya kelasnya juga nggak jauh dari ini karena termasuk kelas pilihan mungkin ya. Ini angkatan 2018. Berarti bisa dibilang angkatannya sudah berapa lama nih kita Zoom-Zooman seperti ini atau disebut angkatan corona? Sudah hampir berapa lama ya? 2 tahun, Bu. 2 tahun, Bu. 2 tahun. Sampai kamu lulus gitu ya, jadi semuanya Zoom gitu. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan nanti kalau wisudanya gitu ya. Wisudanya offline, Bu, tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan ya. Oke, mudah-mudahan tahun depan offline gitu ya. Ya kita misal ya udah nggak Zoom-Zooman lagi lah, online lagi untuk Amin. ya gitu. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin saya pun akan beri kabar juga sama kalian. Sebenarnya di UPI sendiri kita pun akan segera tatap muka. Tapi mengenai teknisnya ini kita belum tahu sama sekali. Jadi teknisnya pun dari pihak universitas akan diberikan kepada unit terkecil yaitu fakultas. Mengenai teknisnya seperti apa. Nah, dari fakultas sendiri pun sekarang sedang meramu ya, bagaimana sedang meramu karena belum ada yang namanya rapat. Jadi BUAS juga ataupun Kaprodi pun belum rapat resmi mengenai teknis yang namanya pembelajaran tatap muka kembali. Walaupun mungkin tidak seperti normal ya, dalam artian tidak seperti dulu lagi, kita satu kelas bisa sampai 40 orang, kemudian semua prodi bisa melaksanakan perkuliahan secara offline, tidak. Kemungkinan tidak seperti dahulu lagi, tapi ya ini mungkin bawa angin segar lah buat kita kalau ternyata kuliahnya kita nggak harus online terus. Kadang capek ya teman-temannya Zoom terus gitu ya, entah itu materinya ada yang nggak nyampe gitu ya, materinya nggak nyampe, atau mungkin kita pengen transfer nilai juga susah, nilai gitu bukan nilai mata kuliah, tapi nilai dari proses pembelajarannya pun kadang nggak nyampe gitu ya. Jadi ya ada keterbatasan lah untuk yang namanya pembelajaran secara online seperti ini. Tapi ya saya yakin kalian juga akan termasuk angkatan corona ya, berarti angkatan yang sangat bisa beradaptasi. Gitu ya, bisa adaptasi kalian sangat tinggi. Sehingga ya saya yakin kalian pun bisa menyesuaikan lah dengan keadaan seperti ini. Jadi tidak menyebabkan kalian tidak produktif atau mungkin tidak menyebabkan juga kalian tidak istilahnya tidak perform lah dalam aktivitas kalian, baik pendidikan atau mungkin non pendidikan atau mungkin non akademis gitu. Oke, baik, kalau gitu mungkin perkenalan dulu ya. Saya belum perkenalan nih dari tadi, tiba-tiba langsung ngomong nyerocos aja ya pagi-pagi. Jam berapa nih? Jam 9:30. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Anissa Cipta Gustia. Mungkin kalian bisa panggil saya Ica atau mungkin Bu Ica. Saya dari Prodi Manajemen, Prodi Manajemen, dan tim saya ini dengan Dr. Kusnindi MS. Beliau ini salah satu dosen di Pendidikan Ekonomi dan memang keahlian beliau ini khususnya mungkin kalian beliau rata-rata mahasiswa IEKI tahunya beliau ini metode penelitian ya. Metode penelitian, kemudian mungkin ada di pasca juga statistik, tapi sebenarnya beliau ini konsentrasinya lebih kepada organisasi. Gitu sehingga beliau pun ditempatkan di mata kuliah tidak jauh dari MSDM atau mungkin organisasi itu sendiri dan si perilaku organisasi. Kebetulan di sini saya pun dari manajemen, dari prodi manajemen pun saya dari konsentrasi MSDM sehingga mata kuliah ini merupakan mata kuliah bagian dari konsentrasi saya sendiri. Jadi bagian dari kepakaran lah sehingga dapat tim juga dengan beliau ya alhamdulillah ya akhirnya bisa gabung lagi di EKI. Ini bukan tahun pertama, saya mungkin saya lupa dari tahunnya zamannya Jajak Kaktus ya Kak ya.
Ada deh Jajaka. Kalau Erik. Nah, Kak Erik, betul. Dari zaman Erik saya di sini udah join bareng di IEKI, kemudian berlanjut dan sampai sekarang alhamdulillah ya. Dalam artian ya berarti prodi IEKI masih mempercayakan kepada kami juga untuk mata kuliah si perilaku organisasi. Gitu. Oke, sebenarnya sih senangnya ketemu offline ya, karena ini kan bukan mahasiswa prodi saya, jadi ketemunya pun kayaknya baru di sini gitu. Biasanya seneng banget kalau ketemu mahasiswa yang bukan dari prodi yang sama, jadi istilahnya menambah teman juga, nambah keluarga, kemudian nambah insight, karena kan kadang-kadang perilaku dari setiap prodi itu punya karakter masing-masing, gitu. Jadi sayang sekali lah kalau nggak bisa ngelihat ke sini. Mungkin kalau pengalaman saya terhadap mahasiswa IEKI itu kritis, gitu ya. Saya taunya mahasiswa itu kritis, kemudian rapi. Saya taunya mahasiswa IK itu rapi dan kritis. Itu yang mungkin yang ada dalam benak saya lah, atau mungkin ya dalam benak saya terkait dari mahasiswa IEKI gitu. Oke, teman-teman, baik ya, sudah perkenalan sudah. Oh ya, nanti kalian bisa akses, mungkin kalau menghubungi saya kan sudah ada grupnya, bisa nanti di WhatsApp grup, kemudian saya pun bisa menghubungi, kalau tidak di WhatsApp grup ada PJ-nya juga ya, nanti saya bisa menghubungi PJ-nya, nanti apapun itu akan saya sounding di grup, gitu, apapun itu. Kemudian mengenai perkuliahannya, media pembelajaran kita akan menggunakan yang namanya Spot. Gitu, medianya kita tetap menggunakan Spot, karena itu keharusan dari UPI harus menggunakan Spot. Kemudian selain dari Spot juga, kalau ternyata Spotnya down gitu ya, kadang-kadang si koneksinya itu nggak bagus, atau mungkin pokoknya mereka kadang susah diakses, nanti akan saya pertimbangkan apakah kita akan menggunakan Google Classroom atau tidak. Tapi sebisa mungkin kita utamakan menggunakan yang namanya Classroom. Biar satu tempat lah, gitu. Jadi nggak kesana kemari kaliannya, gitu. Kemudian, nah bentuk perkuliahannya. Kali ini 2018 mata kuliahnya apa aja untuk semester sekarang? Ada beda-beda Ibu, tergantung konsentrasinya. Oke, minimal berapa SKS? Minimal 20 SKS berarti. 20 SKS untuk semester 7. 17 ya. Iya. Oke, 17 SKS. Kadang saya kaget 20 SKS banyak banget gitu. Oke, kalau 17 SKS berarti kalian kuliahnya dari Senin sampai hari Jumat full? Full, Bu. Ada yang full, ada yang tidak. Tergantung konsentrasi. Gitu. Tapi seharian dari pagi sampai sore? Enggak. Enggak. Rata-rata masih satu hari satu, atau mungkin ada yang satu hari dua gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin gini deh teman-teman. Untuk perkuliahannya kita akan atur, tidak selamanya kita pakai Zoom terus ya. Setiap pertemuan tidak selamanya kita pakai Zoom, karena kalian pun harus berbagi gitu ya, berbagi semangat lah intinya. Untuk duduk diam kayak gini merhatiin layar itu kayaknya susahnya luar biasa. Jadi kita akan nanti kondisikan bagaimana bentuk perkuliahannya. Nanti saya akan sounding juga, baik itu di WhatsApp grup, apakah minggu ini kita Zoom atau tidak. Nanti saya akan atur dulu materinya, sehingga kalau materinya yang sekiranya kita butuh diskusi, ya kita Zoom. Kalau ternyata tidak, ya kita bisa project aja atau mungkin tugas. Kayaknya kalau sekarang ngomongin tugas agak takut ya, agak dulu ya Allah tugas banyak banget gitu ya, apalagi tuntutan kalian 2018 itu ya minimal harus sudah punya yang namanya proposal gitu. Jadi ya kita buatnya project lah, atau mungkin studi kasus. Jadi biar langsung kita bahas di sini bareng-bareng gitu. Oke, mungkin itu bentuk perkuliahannya. Bagaimana teman-teman, setuju atau ada masukan lainnya? Oke? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Baik, kalau gitu case close untuk metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, nah ini rules-nya mungkin teman-teman sama seperti dosen yang lain. Jadi punten kalau sekiranya tidak terkendali yang namanya koneksi, bisa yang namanya on-cam. Gitu ya, karena saya juga on-cam, terkecuali mungkin nanti pun saya minta izin kalau ada kondisi yang tidak mungkin saya off-cam, tapi sebisa mungkin kita on-cam, karena gini ceritanya. Saya sempat dengar yang namanya, atau mungkin sempat ikut yang namanya seminar dari orang HR di, aduh saya lupa. Oke, kalau nggak salah dia perusahaan marketplace. Ya, marketplace, dia HR. Kemudian dia itu masih muda, perempuan, dan ternyata secara karir dia itu cukup cemerlang. Gitu, secara karir cukup cemerlang. Usianya masih muda sekali. Kalau mungkin secara background-nya bisa dikatakan dia bukan dari keluarga yang mampu menurut dia. Gitu. Jadi menurut saya ya itu suatu poin yang sangat bagus gitu, dan dia masih memberikan saran. Ya harum kalau.
Oke, mau ketawa jangan ditahan, Reli ah. Ketawa aja. Saya juga kaget apa. Oke, baik. Ya, dia pun lanjut lagi ya. Dia pun ternyata memberikan karena dia pun termasuk dalam termasuk dia pun kondisikan timnya itu dalam kondisi si corona atau pandemi, dan ternyata yang dia selalu wanti-wanti sama timnya itu, coba tolong kalian yang namanya on cam, karena yang namanya on cam itu adalah salah satu bentuk kita menghargai diri kita sendiri dan orang lain gitu. Itu yang karena kita kan sudah berubah. Kalau dulu kan kita tatap muka gitu ya, kita kalau ngelihat orang itu eye contact, kalau sekarang kan enggak gitu. Jadi kita sesuaikan. Nah, salah satu caranya adalah tolong on cam, sebisa mungkin kita on cam gitu. Oke, clear? Baik, teman-teman yang belum on cam, Zafran kayaknya baru bangun, Zafran. Enggak, Bu, tadi ada kegiatan dulu. Oke, baik. Sok mangga di Antos yang belum on cam. Itu kan kalau on cam sudah jadi tahu yang ngambil kuliah POT yang mana, namanya Shirley itu yang mana gitu ya. Oke, yang belum mangga di Antos. Jadi ya kita biasakan ya teman-teman. Biasakan jadi di kuliah atau mungkin kegiatan yang sekiranya kita menggunakan Zoom, cobalah kita on cam gitu. Oke, baik itu. Nah, kemudian rules yang kedua, karena kita kan menggunakan Zoom berarti tidak ada alasan untuk terlambat, ya. Bahkan kalau kuliah pagi yang belum mandi pun masih bisa. Jadi sebisa mungkin kita langsung perkuliahan itu mulai 9.40. Karena ini kan menggunakan Zoom-nya premium, Zoom Education, jadi tidak ada host, tidak ada yang meng-admit kalian, jadi kalian bisa langsung join aja. Gitu ya. Ya kalau ada yang mau join langsung dari jam berapa? Jam 9 juga ya monggo gitu ya, paling sendirian gitu nggak masalah. Yang penting jam 9.40 kita tank sudah mulai. Gitu. Oke, kemudian rules yang ketiga lagi, nah ini teman-teman mengenai yang namanya textbook atau mungkin buku, silahkan kalian sebisa mungkin punya yang namanya textbooknya. Saya punya online-nya atau mungkin e-book-nya, tapi nggak tahu nih, saya nggak kurang yakin, tapi nggak tahu ya dengan kalian, karena saya sendiri pun kalau e-book itu males dibaca. Gitu ya, nggak bisa ditandain gitu. Kalian kalau udah beres sampai sini, untuk lanjutin lagi kayaknya susah. Lupa aja, apalagi disimpan di laptop, udah bye aja, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian punya bukunya, karena kan sudah semester akhir ya, biasakan lagi lah mungkin yang namanya membaca buku gitu, atau mungkin meningkatkan literasi kalian, karena kan nanti di skripsi literasi kalian tuh diuji ya, dari mulai baca, nulis tuh dalam satu waktu, gitu. Oke. Jadi sebisa mungkin kalian bisa cari bukunya. Kalau saya sih dengan Pak Kusmendi itu menggunakan dari Stephen Robin atau mungkin dari Lutans, Fred Lutan, atau mungkin dari pokoknya nanti saya share lah. Kalau e-booknya itu dari Stephen Robin. Nanti saya share di situ. Nah, kalau mau cari buku yang lain boleh. Kalau cari buku yang lain mengenai perilaku organisasi di Islam juga silahkan. Nanti saya akan share di situ. Tapi kalau yang untuk itu bukan e-book ya, selain dari Robbins, bukan e-book, itu fisik. Jadi kalau ternyata kalian membutuhkan itu, ya silahkan kalian cari di toko buku, atau mungkin kalian udah lewat ya, 99 ya. Udah lewat ya promo marketplace-nya ya. Flash sale-nya udah lewat. Oke lah, mungkin kita nunggu nanti, ya nggak mungkin nunggu 10 juga ya. Tapi ya tidak mungkin bisa kalian carilah mengenai si bukunya. Gitu. Oke, buku sudah, itu sudah. Kemudian apa lagi? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ibu, izin bertanya. Boleh, Ismi mangga. Ya, jadi gini Ibu, sebelumnya kebetulan Ismi dan beberapa teman yang lainnya ada yang pernah mengikuti program MBKM Bu di semester sebelumnya. Itu matkul kegiatan sastra bahu. Jadi kami mengikuti mata kuliah di universitas lain gitu Bu. Jadi pertukaran mahasiswa. Nah kebetulan kami itu mau berencana mengkonversi ke matkul ini Bu, ke perilaku organisasi. Nah apakah Ibu berkenan gitu untuk menerima? Mangga, itu program Permata? Iya, sastra bahu namanya. Oh oke. Ya, aduh bingung ya sekarang Merdeka Belajar, bingung sekali gitu. Berarti itu pertukaran pelajar, ngambilnya di mana, Neng? Di Unair Bu. Di Unair? Ya, Unair. Mata kuliahnya sama? Mata kuliahnya kewirausahaan Islam dan bisnis Bu. Oke. Jadi ada ininya lah, ada relate sama perilaku organisasi mungkin gitu Bu. Oke, agak mendekati ya, agak relevan ke PO. Mangga silakan. Nanti mungkin gini teman-teman, karena kan yang ngajar bukan saya aja, Ismi ya.
Iya, Bu. nanti bisa minta tolong buatkan surat dari prodi terkait mahasiswa mana saja yang sedang mengambil program untuk kita seperti tadi atau mungkin dari program lainnya yang bisa dikonversikan ke mata kuliah ini. Gitu. Jadi Oh, iya. nanti pada saat nanti saya proses atau mungkin kami proses nilai itu kadang suka lupa di akhir kalau nggak ada suratnya. Ya, Bu. Gitu. Jadi harus surat dulu ya, Bu, dari prodinya. Enggak, betul. Kami minta surat pengantar dari prodi, jelas nama, NIM-nya siapa aja. Kemudian mata kuliahnya apa dan ngambil universitasnya apa, nanti materi di sananya apa. Gitu. Karena Iya. kan di UNER sama di kita beda ya kalender akademiknya ya, agak beda sedikit mungkin ya. Iya, Nggak Bu. tahu yang duluan mana nih. Nah, takutnya nanti pada proses nilai kita nggak bisa menunggu dari UNER dulu. Minimal di sistem udah masuk dulu. Oh iya, Bu. Udah, Bu, kalau nilai dari UNER ini udah masuk, Bu. Oh, udah masuk. Kapan tuh kegiatannya? Kegiatannya semester kemarin, semester 6, dan mau dikonversinya di semester 7 sekarang, Bu. Oh, begitu. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa, Bu. Dari prodi boleh mengizinkan, Bu. Oh, oke, siap. Mangga. Dapat Iya, Bu. apa, Neng Nismi, setelah belajar di UNER kemarin? Tentunya, Bu, banyak ya, Bu, karena pertama mengenai kewirausahaan dan bisnis Islam itu tiap prodi kan memiliki memiliki tugas yang berbeda-beda gitu. Misalnya di prodi ini tuh kayak benar-benar prakteknya tuh benar-benar langsung, Bu. Jadi kayak kita tuh membuat project, sebuah bisnis, tapi yang berbasis Islam, dan kita tuh harus kayak menjual kayak gimana, terus memproduksi kayak gimana. Jadi kayak benar-benar praktiknya gitu, Bu, kalau di Oh, prodi sana itu. Gitu, oke. Bu. Jadi tidak teoritis ya, langsung ke praktek ya. Ya, tidak langsung praktik. Oke, baik. Alhamdulillah. Ada berapa orang? Ismi aja atau ada berapa orang lagi? Ada beberapa orang, Bu. Mungkin ada Tia, siapa lagi ya? Coba siapa lagi? Indah, Bu. Ada Tia. Siapa? Indah. Oh, Indah. Kemudian? Tia, Bu. Lucu, Iya. Bu. Iya, berarti 3 orang. Saya juga sama saya, Bu. Boleh raise Hani, hand. Bu. Raise hand. Biar kelihatan di layarnya. Oke, ada lagi? Dengan Rika, Bu. Sepertinya Rikanya koneksinya terganggu, Bu. Oke, berarti ada 6 orang. Iya, Bu. Betul. Baik, ada 6 orang. Mangga silahkan nanti kalian atur dulu mengenai administrasinya, kemudian nanti bisa lapor kepada saya atau mungkin kepada Pak Kusnandi Japri gitu ya, masing-masing saja, biar kami bisa ingat lah atau mungkin ada dokumentasi terkait nanti masalah dari kalian. Jadi nanti nilai dari kalian ditransfer ke kami, biar kami yang input kan ya. Seperti itu mungkin ya kalau untuk transfer ya, kredit transfer ya, Iya, atau Bu. mungkin prodi ya. Oke lah, nanti lah itu masih kita omongin. Oke, nah sekarang Mangga, ini teman-teman yang di sini pun mau join lagi atau tidak karena sudah dianggap sudah kuliah ya. Karena dianggap sudah kuliah, jadi Mangga mau join lagi atau tidak ya silahkan. Itu mah feel free lah. Iya, Bu, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Yuk, sama-sama. Ya, Bu, untuk hari ini mungkin mengikuti dulu sampai akhir, Bu. Oh gitu, yakin? Oke, baiklah kalau kayak gitu. Ya, kamu join boleh lah. Berarti kita sekarang kan memang tidak langsung masuk ke materi secara intinya saja. Kita bisa sharing dulu. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah mengenai hal itu. Kemudian, nah, untuk mengenai absennya, saya akan berikan absennya dari spot gitu ya. Biar langsung hari itu juga saya langsung klik absennya, siapa saja yang hadir, langsung diverifikasi. Oleh karena itu saya membutuhkan KM di sini. Kalau di awal mungkin kan Tia yang menghubungi saya. Nah, sekarang coba siapa yang akan menjadi KM-nya atau mungkin penanggung jawab untuk kelas dari perilaku organisasi. Reli, Bu. Reli cocok. Waduh. KM, Bu. Kenapa ada yang bilang Reli? Pahmi Kenapa sih. Jagat? Kenapa Jagat? Sebentar. Kenapa Jagat merekomendasikan orang lain? Nggak Jagat aja, ih. Oh, udah. Oh, sekarang harus berbagi gitu ya. Oke, siap. Biar semua kebagian gitunya riuhun aja di KMP kumaha. Gitu. Oke, sok Mangga, Reli atau Fahmi? Kebetulan saya juga Reli udah, itu- Bu. Saya Oh, juga udah Reli megang udah. etika bisnis, Bu. Kayaknya Salman tuh senyum-senyum, Bu. Kayaknya Oh, yang mau. gimana? Zarfan, Bu. Zarfan. Zarfan tuh dari ketawa terus. Zarfan mau ya?
Apa Bu? Saya ngetahuin rally Bu. Sok, Zafran jadi ketua kelas ya. Ini kayaknya aktivis, Zafran aktivis kampus kan? Rally Bu yang aktivis Bu. Saya mah cuma Oke. kupu-kupu. Kuliah pulang. Iya Bu. Jangan pas pulangnya main ini ya, main saham ya. Oke. Well, Zafran aja lah, saya maunya Zafran deh. Rally katanya udah soalnya. Oke, Baik Zafran, Bu. dilamar saya nih sama saya nih Zafran. Dilamar jadi ketua kelas untuk perilaku organisasi. Oke, setuju ya. Nah, jadi tugas Zafran nanti setelah kuliah itu harus memverifikasi di spot mengenai BAP atau mungkin materi dan juga si absensi gitu. Jadi kita langsung monitoringnya saat itu juga gitu biar nggak terketumpuk gitu. Oke, clear Zafran? Baik Bu. Baik, nah, tapi untuk minggu hari ini kemungkinan saya absenkan dulu semua, nanti baru diakses minggu depan gitu ya, karena saya belum bisa akses spot gitu dari tadi. Oke? Siap? Baik Bu. Siap ya? Oke. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Kuliah saya boleh makan, nggak tahu sama Pak Kusnedi ya, kalau sama saya boleh makan minum. Enggak, sekarang saya pun suka makan dan sambil minum. Sok aja, mumpung sekarang online, jadi nggak usah bagi-bagi gitu ya. Kalau misalkan offline, aku udah bagi-bagi gitu ya. Mumpung online, jadi bolehlah makan minum. Asal di suaranya di mute, jadi biar nggak ada suara. Oke? Clear ya? Karena masih belum sarapan gitu. Tadi ada yang pagi belum sarapan, jadi mah nggak boleh bebas. Mau di kafe juga boleh gitu ya. Sambil makan di kafe juga boleh. Asal fokus kita perhatikan di sini. Keadaan juga aktif. Oke, sip. Clear ya mengenai rules-nya? Tidak ada masalah kan? Oke, tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Sip. Kalau ada masalah, nanti urusannya sama saya di belakang ya, Zakat ya. Sip, berarti tidak ada masalah kalau gitu. Semua sudah clear mengenai hal itu, berarti kita bisa langsung masuklah materi lah, ya, mengenai si perilaku organisasi. Oke, di sini kan kalian ini termasuk bisa dibilang angkatan atas gitu ya, angkatan 2017 bisa dibilang sudah tahu banyak mengenai yang namanya ilmu akan ekonomi Islam. Gitu. Sudah tahu banyak berarti diharapkan kalian sudah mempunyai solusi akan pengetahuan kalian. Gitu. Nah, di angkatan ini atau mungkin di semester ini mungkin lebih kepada mengoptimalkan lagi lah pengetahuan kalian biar nanti kalau kalian menjadi sarjana, kalian sudah tahu mau ngapain. Mau ngapain ini dengan apa? Dengan ilmu yang kalian punya. Dengan ilmu yang kalian tahu. Oke? Nah, saya nanya dulu, sudah tahu apa saja kalian selama perkuliahan ini? Berarti sudah berapa tahun tuh? 3,5 tahun. 3,5 tahun kuliah ya. So, kalian sudah tahu apa mengenai ilmu ekonomi Islam? Coba. Tahu apa nih? So, mangga ini mangga ada nilainya, kita mah diskusi aja lah, ngobrol-ngobrol aja. So, mangga. Mungkin mau mencoba, Bu. Boleh, Tia. So. Iya, kalau dari hasil praktek lapangan kemarin, Bu, PPL, kita melihat suatu kondisi permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia dan mungkin dari dulu terjadi, yaitu tentang kemiskinan. Dan Islam menawarkan solusi bagaimana cara kita mengataskan kemiskinan, yaitu dengan adanya penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Mungkin itu, Bu. Oke. Pakai dana umat ya untuk mengentaskan yang namanya kemiskinan. Gitu bukan? Iya, begitu, Bu. Oke. Dari gimana? Ya gitu, Bu, dari Muzaki kelebihan serta Oke. Putus-putus suaranya Tia? Atau mungkin teman yang lain ada yang bantu? Soalnya menarik mengenai dana umat, betul ya? Menarik mengenai dana umat. Sok enggak? Teknisnya gimana nih? mengenai teknisnya itu
uh, muzaki yang telah orang-orang yang telah uh, mempunyai batas kewajiban untuk memberikan hartanya, sebagian hartanya untuk disalurkan kepada mustahik itu dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional maupun lembaga amil zakat atau LAZ. Kemudian dana tersebut didistribusikan dengan berbagai program dan program ini khusus disalurkan untuk mustahik. Sehingga saya juga pernah melakukan suatu riset mengenai analisis pengaruh penyaluran dana zakat terhadap kemiskinan. Dan ternyata berbanding lurus, maksudnya ketika penyaluran dana zakat itu naik, kemiskinan menurun gitu. Ternyata sudah dapat dibuktikan dengan riset, alhamdulillah, bahwa zakat itu ternyata memiliki dampak untuk pengatasan kemiskinan, gitu Bu. Oke, itu secara teoritisnya. Cuman saya kadang bingung mengenai dana umat, prakteknya itu kayak gimana ya? Boleh saya tahu, kan lebih tahu nih ya soalnya nih. Boleh saya tahu. Nah ini cara kita menghimpun dananya seperti apa, kemudian cara menyalurkan dananya kayak gimana. Kan kalau yang namanya pemerintah mah ada bantuan sosial ya, ada bansos. Kalau bansos datanya dari mana? Misalkan ya data dari yang punya kakak atau semua terdaftar di Disduk Capil gitu ya, atau mungkin yang tidak terdaftar bisa lapor ke RT RW. Kemudian bagi lembaga amal zakatnya juga gitu ya, Basnasnya juga, mereka dapat gaji dari mana? Izin menjawab, Bu. Oke, boleh Mangga. Jadi ini mungkin sharing aja ya, Bu. Iya. Ismi. Nah, jadi kalau misalnya bentuk penghimpunan dana penghimpunan dana umat itu kan ada zakat, ada wakaf, infak dan sedekah. Nah, kalau zakat ini tentunya dihimpunnya itu berdasarkan nisab kita gitu. Apakah harta kita udah mencapai ketentuan dalam Islam atau enggak gitu, misalnya seperti kayak zakat emas dan perhiasan, kemudian zakat pertanian dan sebagainya. Nah itu kalau zakat itu biasanya diperhitungkannya sesuai dengan nisabnya gitu ya Bu, ada perhitungannya. Nah untuk wakaf itu sendiri itu bersifat sukarela, infak dan sedekah juga bersifat sukarela. Nah untuk penghimpunan dananya itu setiap lembaga zakat itu memiliki teknisnya masing-masing, memiliki modelnya masing-masing. Misalnya seperti saya waktu itu pengalaman di DT Peduli. DT Peduli ini fokus penghimpunannya tuh melalui crowdfunding atau misalnya ya crowdfunding atau jemput bola kepada para donatur. Nah, jadi intinya dalam masalah penghimpunan ini setiap lembaga zakat atau amil zakat wakaf itu jadi harus mempunyai inovasi lah. Intinya biar para donatur ini bisa tertarik untuk berzakat, berwakaf di lembaga tersebut. Nah, itu untuk teknis penghimpunannya. Sedangkan untuk teknis penyalurannya, seperti yang Tia sampaikan, itu juga tergantung dengan program-program yang dimiliki oleh lembaga zakat tersebut gitu. Tapi intinya, kalau dalam penyaluran itu bentuknya ada dua kelompok besar gitu Bu, ada dalam bentuk konsumtif, ada yang bentuk dalam produktif. Nah kalau konsumtif ini mungkin pemberiannya langsung diarahkan untuk konsumsi makanan atau kebutuhan sehari-harinya gitu, jadi untuk sekali kebutuhan lah sekali makan gitu. Nah kalau untuk produktif ini misalnya penyalurannya itu berupa untuk pembangunan pembangunan usaha atau pembangunan misalnya UMKM gitu. Ya. Jadi intinya kalau dalam bentuk penyaluran itu ada dua gitu, ada konsumtif dan produktif gitu Bu. Cuman untuk teknisnya programnya juga tergantung dari lembaga masing-masing gitu Bu. Ada misalnya dalam bentuk programnya berupa penyalurannya misalnya berbentuk mini BMT gitu, atau misalnya lain sebagainya. Jadi intinya tergantung dari inovasi dari lembaga-lembaga zakatnya gitu Bu. Oke, para petugasnya dapatkan gaji dari mana? Dari ini Bu, kalau dari DT Peduli ini, kalau berdasarkan pengalaman tuh kan zakat ini ada, kalau dari zakat kan ada diperuntukkan untuk amil berapa persen. Nah jadi
di situ ada gaji amilnya gitu. Nah, kalau misalnya dari wakaf juga sama. Jadi intinya kalau gaji dari para petugas itu pasti ada sebagian beberapa persennya dari zakat dan wakafnya, Bu. Diambil Oke. dari situ. Jadi ada presentasi. Kalau untuk produktif, apakah ada sisa hasil usaha atau tidak? Itu ada sisa hasil usahanya, ada imbal baliknya gitu. Dan imbal baliknya ini akan diproduktifkannya kembali, Bu. Misalnya kepada aset wakaf yang bersifat sosial gitu, Bu. Seperti alat gitu dan sebagainya gitu. Oke, berarti dari presentasi ya. Oke, baik. Yang lain gimana nih? Ada yang mau jelasin nggak? Ini saya kesana jadi saya banyak nanya, cuma nggak apa-apa lah, saya ingin tahu soalnya ya. Oke, gimana nih yang lain? Laki-laki deh, cowok deh. Boleh? Oke. Monggo, monggo. Oke, saya anggap berarti rata-rata mahasiswa IEK pun mengerti ya sebenarnya mengenai dana umat ini gitu ya. Ini yang saya tahu di prodi IEK pun ada apa ya? Mungkin lebih kepada dana umat pun ada ya untuk mahasiswa IEK ya. Kalau nggak salah ada, tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Bahkan di IEK sendiri itu kalian itu ada magang atau mungkin ada apa ya? Ada lembaga organisasi yang dikelola oleh mahasiswa. Ya ini aktivitasnya seperti ini. Saya lupa namanya, tapi setahu saya anggotanya itu Ali kalau nggak salah. Kang Ali ya? Iya, Bu, ada, Bu. Ada ya. Dan itu pun salah satu bentuknya, salah satu bentuk lah yang namanya menurut saya ini implikasi pengetahuan atau mungkin apa yang kalian tahu. Biar nanti jadi solusi. Gitu. Nah, setelah kalian tahu nih yang namanya tadi gitu. Atau mungkin ya setelah kalian ada yang sudah meneliti gitu ya. Bahkan ada yang sudah meneliti, bahkan ada yang sempat yang namanya kemarin magang gitu. Nah, dari kalian mendapatkan nggak sebenarnya problem untuk lembaga amil zakat ini ada apa aja ya? Dapat, Bu. Dapat. Apa itu? Mungkin kalau yang sedang marak dihadapi itu ini, Bu, profesionalitas amilnya, Bu. Jadi dalam cakap keterampilannya, dalam kecakapannya gitu, Bu, yang harus mesti terus dikembangkan. Mungkin ini bukan hanya di DT Peduli aja gitu ya, Bu, cuman lembaga lain juga banyak mungkin profesional petugas ini tuh harus dikembangkan terus gitu, mengingat apalagi sekarang lagi zamannya era digital di mana petugas amil zakat ini tuh harus dituntut gitu untuk bisa beradaptasi. Mungkin itu, Bu. Oke, note ya, saya ambil SDM-nya. Oke, terima kasih Isni. Terima kasih banyak. Ini ilmunya. Oke, baik. Dan Tia juga. Baik, teman-teman ada lagi yang mau sharing di sini? Atau mungkin lebih enaknya sharing pengalaman magang kalian kali ya? Ya, karena itu bentuk dari aplikasi apa yang telah kalian tahu selama ini. Oke, Mangga. Dari sini boleh deh, Fahmi. Saya mau dengar suara Fahmi. Assalamualaikum, Fahmi. Ya, Assalamualaikum Ibu. Oke, Fahmi sudah magang, Fahmi? Sudah. Sudah, magang di mana? Saya magangnya di BSI, Ibu. Bank Syariah Indonesia. Oh, keren. Oke, boleh deh sharing. Ya, kalau misalnya saya selama di BSI sebenarnya lebih pada teknis, Ibu. Teknis di kalau bank itu kan ya secara garis besar kan mungkin mengurus tentang keuangan, Bu. Tapi kalau misalnya kami yang para peserta magang ini lebih kepada teknis di lapangan untuk membantu migrasi nasabah, Ibu. Jadi kan waktunya tuh pas ya. Waktu sekarang kan lagi migrasi kan. Dari 3X Bank Syariah, dari BRI Syariah, BNI Syariah sama BSM, kayak gitu, Bank Syariah Mandiri. Nah, mungkin kami lebih membantu nasabah sama pendataan via Excel SIFO namanya, System Information Financial Operation, Financing Operation. Itu. Ya, itu lebih tepatnya lebih mendata nasabah sih, Bu. Mendata seluruh nasabah yang berakat, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya.
Ya mungkin Baik, secara jadi garis besar seperti itu, Bu. oke, baik. Jadi itu yang kemarin istilahnya job desk dari Fahmi ya, selama magang ya. Oke, Fahmi ada related nggak sih dengan yang namanya apa yang Fahmi dapat di perkuliahan sama yang namanya kemarin di tempat magang kemarin? Ya, kalau relate-nya mungkin kita sudah belajar banyak, Bu ya, di kalau misalnya di ekonomi Islam tentang. Mungkin saya nggak terlalu detail ya tentang keuangan karena memang konsentrasi saya di bisnis, Ibu. Cuman kalau secara umum, secara garis besar memang kita mempelajari tentang ekonomi Islam, dasar-dasarnya dan sebagainya, tentang mungkin kalau di bidang keuangan tentang riba dan sebagainya, tentang akad-akad yang berhubungan dengan keuangan. Nah, ketika di bank itu kita bisa melihat langsung dan bisa melihat bagaimana sih praktisi atau banknya, karena di sana juga ada tim marketing yang apa ya, yang berdiskusi langsung untuk berakad dengan nasabah atau perusahaan. Misalnya perusahaan tertentu ingin berakad musyarakah ke bank ya, terkait bisnis dia. Nah, itu saya melihat langsung praktiknya bagaimana konsolidasi atau diskusi mereka untuk baik dari pihak bank dengan perusahaannya. Jadi lebih tepatnya lebih ke prakteknya sih, Bu, melihat langsung. Oke, berarti sebenarnya kepake ya ilmu dari yang kalian dapat ini. Oke, Fahmi bisa nggak sih, mungkin Fahmi setelah ngelihat gitu ya aktivitas kemarin di BSI gitu ya, Fahmi nemuin nggak sih sebenarnya ada problem nggak khususnya untuk aktivitas perbankan? Atau mungkin lo bolehlah di BSI. Problemnya mungkin lebih kepada lingkungannya sih, Bu ya, karena apa namanya, lingkungan dari siklus internal kan, kalau misalnya kita melihat bahwa bank syariah itu kan memang syariah, cuma memang kadang-kadang mungkin karyawannya ada yang tidak semuanya lulusan dari prodi syariah gitu Bang ya. Jadi kita harus semacam toleransi dan memahami bahwa mereka juga masih belajar, masih apa ya namanya, masih saling belajar satu sama lain. Jadi perlunya sih di situ untuk saling melengkapi sama lain di antara anggotanya. Cuman kalau dari akad dan sebagainya, menurut saya sudah sesuai dengan syariah, belum menemukan sesuatu yang melenceng. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau secara itu ketentuan sudah sesuai syariah ya, apa yang saya lihat. Ya, oke, siap. Baik, nuhun ya Fahmi. Berarti kalau saya dapat info dari Fahmi bisa saya kasih garis besar mungkin ya. Sama ya, semuanya pertama dari organisasinya, si BSI-nya gitu ya. Kemudian dari orang-orangnya juga ya. Kan apalagi di BSI sendiri bukan semua lulusan dari ekonomi syariah gitu ya. Bahkan yang akad aja kan kadang taunya kalau pada saat proses kita kerja di bank gitu ya. Ternyata akadnya juga bisa beda-beda gitu ya. Dan ternyata kalau ternyata dari luar ekonomi syariah atau mungkin lulusan itu butuh penyesuaian lagi. Mungkin seperti itu. Gitu ya Fahmi ya? Ya, seperti itu Bu, saya garis besar. Oke, baik. Nuhun ya Fahmi ya. Sekarang udah selesai? Udah Ibu, mungkin itu saja. Maksudnya di magangnya sudah selesai? Sudah Ibu, di akhir Agustus kemarin. Oke, tertarik kerja di bank? Belum tahu. Belum. Belum tahu itu. Mau bisnis ya, kan konsentrasi bisnis ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan ya. Baik, nuhun Fahmi. Kalau gitu satu orang lagi deh. Sok mangga. Nah, sekarang mah terserah Fahmi. Fahmi mau nunjuk siapa? Bebas Ibu? Bebas. Tenang, enggak online ini mah mau dicirian sama teman-teman juga. Ya, mungkin saya acak ya teman-teman. Bisa siapa aja. Mungkin dari siapa nih? Dari Indah deh. Indah Nur Hasan. Indah. Oke. Mangga Indah, mana Indah? Ya Ibu, maaf sebelumnya belum bisa on cam karena ini sinyalnya lagi jelek banget. Oke, nggak apa-apa, sok mangga. Ya, pengalaman magang saya sama Bu sebenarnya seperti Fahmi di BSI juga. Nah, untuk kendalanya juga sama gitu, kayak yang Fahmi bilang tadi di SDM-nya sendiri. Jadi rata-rata di BSI itu bukan dari lulusan ekonomi syariah kayak kita-kita Bu. Jadi benar-benar ada yang jurusannya itu sangat melenceng gitu Bu dalam dunia perbankan. Contohnya itu di sana beberapa stafnya itu malah dari jurusan FPOK, dari jurusan olahraga gitu. Jadi mereka
terkadang itu mereka benar-benar tidak mengerti gitu Bu tentang gimana akad-akad dalam bertransaksi gitu. Jadi rata-rata dari mereka itu hanya mengikuti pola dari sistemnya sendiri dalam melakukan berbagai aktivitas pembiayaan seperti itu Bu. Paling itu aja sih Bu. Oke. Soalnya sama. Baik, berarti Fahmi sama Ina bareng-bareng gitu ya? Beda cabang Bu. Oh, beda cabang, tapi sama satu. Oke, baik. Nuhun Indah. Sama Ya, oke. Ibu. Teman-teman, sebenarnya sih kenapa sih saya menanyakan ini gitu ya? Karena saya pun sebenarnya ingin menggali informasi lah dari kalian. Kalian tuh udah tahu apa? Karena terkadang kita lupa gitu. Sebenarnya tujuan kita kuliah itu apa? Gitu ya. Atau mungkin ya kita tahu lah mindset di orang Indonesia yang namanya tujuan kuliah itu apa? Atau mungkin tujuan kita yang namanya masuk ke jenjang pendidikan tinggi itu apa? Gitu ya. Ya, mungkin ini tidak bisa kita salahkan sepenuhnya karena memang di Indonesia sendiri gitu ya, di Indonesia sendiri yang namanya tujuan kita sekolah, apalagi tujuan kita yang namanya masuk universitas itu ya intinya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Setuju nggak mengenai pernyataan tersebut? Atau mungkin setuju nggak mengenai fenomena itu? Setuju atau tidak? Ya enggak, terserah. Tapi kalau saya, ya mungkin rata-rata lingkungan saya juga gitu ya, atau mungkin teman-teman saya juga gitu ya. Terkadang kalau kita yang namanya ingin kuliah itu ya karena kita ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Makanya, atau mungkin mendapatkan pekerjaan. Makanya terkadang orang tua saya, misalkan orang tua saya, atau mungkin orang yang lebih tua daripada kita, itu kalau mendapatkan anaknya ingin kuliah di jurusan misalkan fotografi, itu mereka agak nyureng gitu. Ini orang Sunda semua? Ngerti kalau saya ngomong nyureng? Tapi ya kalau Aisyah agak-agak bingung nih. Oke, agak-agak mengerenyitkan dahi gitu. Agak, loh kok mau kuliah di fotografi? Mau jadi apa? Gitu ya. Mau jadi apa? Kalau kuliah itu di akuntansi. Kepake banget akuntansi, apalagi kerja di bank. Atau mungkin cita-cita kita ya paling jadi ASN. Ya, atau mungkin ya cita-cita yang kerja kantoran. Sedikit sekali yang kita beranggapan bahwa kalau kita punya pengenyam dunia tinggi, kita semakin banyak taunya. Kalau kita semakin banyak taunya, kita bisa apa? Kita bisa menghasilkan solusi. Solusi pertama yang paling related lah di dalam benak mahasiswa sekarang adalah menjadi wirausaha. Kenapa sih dibilang solusi? Bisa mendapatkan atau mungkin membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ya kita bisa meningkatkan taraf hidup, ekonomi meningkat. Mungkin itu sih solusi yang paling saya kerasa atau mungkin yang ada di benak kalian. Tapi sebenarnya kalian itu ekonomi Islam, ilmunya tahu. Kenapa kalian tidak bercita-cita untuk menjalankan atau mungkin mempunyai organisasi seperti lembaga amil zakat? Atau mungkin ada lembaga ACT lainnya di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan sekitar aja kalian, gitu, di lingkungan komplek atau mungkin di RT RW kalian, itu yang paling, menurut saya paling dasar. Sebelum kalian lulus, seharusnya kalian sudah mendirikan itu di lingkungan RT kalian. Minimal orang tua atau mungkin ibu-ibu yang tidak bisa mengakses perbankan karena terkendala mengenai administrasi, mereka bisa mengakses yang namanya dana umat tersebut. Saya yakin banyak sekali masyarakat di situ yang akan meningkat taraf hidupnya secara ekonomi. Kalau saya mensolusikan seperti itu karena kehidupan di sekitar saya, ternyata kalau dulu mungkin saya masih zaman awal-awal mikirnya ngapain sih ada koperasi? Ngapain sih ada koperasi? Bahkan ada koperasi simpan pinjam yang udah ada bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, tapi kok segitu-gitu aja. Tapi kalau ditanya manfaatnya, ternyata banyak yang dapat manfaatnya. Bahkan contoh, mungkin gini, saya punya mahasiswa dan ternyata dia itu salah satu anak yatim, nggak punya ayah. Kalau ayah itu nggak yatim atau piatu ya, pokoknya anak yatim, nggak punya ayah. Kemudian ibunya menikah lagi dan tidak bekerja, sehingga dia diasuh oleh neneknya. Neneknya adalah pensiunan, kakek neneknya adalah pensiunan. Dan di mana dapat biaya kuliahnya? Pinjam dari yang namanya koperasi. Coba kalau ke bank, nggak bisa.
Dia bilang, saya bisa Bu minjam ke koperasi, dia emang suka seperti ini setiap tahunnya. Per setahun pinjam lagi, atau mungkin per semester pinjam lagi, terus juga lubang tutup lubang. Seperti itu. Nah, tugas kalian sudah tahu gitu ya, kalian sudah paham betul kalau ternyata dalam koperasi simpan pinjam pun betul niatnya itu adalah ingin menolong ya. Niat dari koperasi simpan pinjam yang sifatnya lebih kecil itu adalah menolong. Apalagi di KRTN itu menolong, betul menolong, tapi tolong perbaiki sesuai dengan syariat Islam. Biar apa? Biar maslahat. Siapa yang maslahat? Masyarakat, pengurusnya, semuanya. Karena kalian dianggap paling mengerti akan syariat Islam, khususnya dengan hubungan dengan ekonomi. Nah, sesudah itu, saya yakin apa yang kalian tahu, kalian punya manfaat. Itu teh ilmu yang bisa bermanfaat seperti itu. Gitu. Jadi mungkin saya titip sama kalian sebelum nanti kalian lulus nih ya, resmi menyandang gelar sarjana ekonomi, betul? Belum berubah nomenklatur, masih sarjana ekonomi, bukan ekonomi syariah ya, masih ekonomi, masih sarjana ekonomi. Jadi tolong perbaiki dululah yang namanya sistem hal yang terkecil itu yang ada dalam lingkungan kecil kalian. Minimal keluarga kalian bebas riba. Brainstorming-nya itu di situ, tingkat keberhasilan minimal seperti itu. Baru masuk ke dalam lingkungan sekitar kalian, lingkungan kecil, dari keluarga, saudara, masuk ke dalam lingkungan RT kalian. Jadi alangkah bermanfaatnya ya kalau ilmunya seperti itu. Jadi ilmunya ini tidak sia-sia. Nanti ada skripsi. Nah, skripsi mah kita bantu dengan bahasan secara teoritis. Teoritis kita aplikasikan di masyarakat umum. Jadi bentuknya adalah lebih implikatif. Yang mau bisnis, ya monggo, bisnis sesuai syariat Islam. Kita bicara etika pun, gitu ya, etika bisnis pun iya. Etis, saya yakin ilmu etika bisnis pun landasannya dari Islam. Gitu. Jadi ya ilmu kalian mah menurut saya ilmu yang punya amalan jariah. Gitu. Jadi pergunakanlah sebaik mungkin keberuntungan kalian gitu ya dengan bersyukur. Ya salah satu bersyukurnya itu bermanfaat buat orang lain. Ya minimal lingkungan terkecil gitu. Jadi jangan sampai cita-citanya adalah saya main kuliah itu ya ingin cari kerja. Betul, cari kerja kan pasti punya tujuan, tapi jangan lupakan tujuan pokok lah kalau menurut saya mah. Gitu. Ya? Oke. Oke, berarti nanti saya dapat kabar, mudah-mudahan dapat kabar baik ya, entah itu ada yang mulai bisnis, atau mungkin Bu, saya ternyata ingin memperbaiki mengenai sistem koperasi simpan pinjam di daerah rumah saya, di RT saya, juga silahkan. Atau mungkin ternyata kalian ada yang join dengan yang namanya organisasi, khususnya organisasi nirlaba, seperti itu, yang asalnya belum syariat Islam, sekarang berubah menjadi syariat Islam. Minimal di brainstorming dulu lah. Gitu, karena kan kalian pun agent of change juga. Gitu. Oke, clear teman-teman? Aduh, ini punten ya Mama Dede ada dakwah dulu pagi-pagi buat kalian. Oke, seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini ya, karena harapan besar saya dan juga mungkin dosen yang lain terhadap ekonomi Islam ya seperti itu. Gitu ya, kalian bantunya menegakkan syariat Islamnya dengan yang namanya konsep teoritis, pengetahuannya. Dan beruntunglah kalian masuk S1. Ya beruntunglah nanti ada yang mau S2 bahkan seperti Mumu ya, dimana di Turki belajar hampir mendekati negara tempat di mana Islam itu berada. Syukur-syukur yang Kak Al-Azhar juga. Nanti jangan lupa balik lagi datang ke kita. Gitu. Oke, baik. Case close dulu untuk hal itu. Sekarang kita masuk. Sebenarnya ini ngaruh dengan yang namanya bahasan kita teman-teman. Ini si perilaku organisasi. Sok di sini saya nanya, menurut kalian nih, kalau kita mendengar yang namanya mata kuliah PO perilaku organisasi, apa sih itu? Apa sih itu perilaku organisasi? Apakah organisasi punya perilaku? Apakah organisasi punya attitude? Kesannya kalau dari artinya seperti itu ya. Sok, apa yang ada dalam benak kalian? Atau mungkin gini deh, sebelum pertanyaan itu saya nanya lagi, kan ini kan termasuk mata kuliah konsentrasi ya. Kenapa kalian memilih mata kuliah perilaku organisasi? Nggak tahu? Izin menjawab. Oh boleh, silakan Aitika.
Mohon maaf ya Bu sebelumnya tidak bisa on cam karena sinyalnya kurang baik Bu. Ya oke, Mangga. Oke, jadi kenapa pentingnya kita mempelajari mata kuliah perilaku organisasi? Kalau menurut saya gitu, ketika kita nanti terjun ke lapangan setelah kita menuntut ilmu di IEK ini, kita juga butuh pegangan perilaku diri kita terhadap nanti suatu organisasi yang akan kita buat ataupun suatu organisasi yang akan kita datangi gitu. Jadi kita punya pegangan gitu Bu, bagaimana bertingkah laku atau berperilaku di salah satu organisasi ataupun dalam rangka membentuk suatu organisasi. Seperti itu Bu. Oke, jadi mengambil mata kuliah si perilaku organisasi. Iya Bu. Oke, baik. Mohon Aitika, yang lain mungkin ada yang berpendapat? Oke, ada yang mau pendapat? Atau, oh Jagat boleh? Mangga. Mangga. Oke, baik Jagat, nuhun ya, udah di-mention banyak nih sama Jagat nih mengenai si perilaku organisasi. Nuhun ya Jagat ya, kau boleh tahu magang di mana nih Jagat? Tidak terkenal dan katanya lingkupnya masih kecil. Oke. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti kalau Jagat join, organisasinya semakin besar ya. Amin. Oke, baik. Nuhun, Jagat. Ada lagi yang lain? Mengenai si perilaku organisasi. Nggak ada? Oke, sebenarnya gini teman-teman, kalau kita bicara ilmu perilaku organisasi gitu ya, bisa dibilang sebenarnya ilmu ini sudah ada. Semua ilmu ini sudah ada, atau mungkin background-nya udah ada dari yang namanya perkembangan ilmu manajemen, atau mungkin ilmu administrasi. Ada Henry Fayol, itu ada basicnya. Tapi semakin ke sini, kan kalau lihat perkembangannya, ternyata kalau dari awal itu kita tidak mempertimbangkan yang namanya unsur manusia. Makin ke sini perkembangan ilmu manajemen itu kita semakin humanis. Dalam artian kita mempertimbangkan yang namanya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Tadi ya, sharing kita nih, rata-rata mereka melintaskan bahwa problemnya itu ada di sumber daya manusia. Problemnya ada di sumber daya manusia, berarti ada di manusia. Oleh karena itu, si ilmu perilaku organisasi ini pada dasarnya, poinnya ini kita bicara mengenai apa? Kita bicara mengenai yang namanya manusia. Oke, kita bicara, maaf ya. Kita bicara di sini yang namanya manusia. Ini anggap aja manusia teman-teman ya. Oke,
kita bicara yang manusia, dan ini tidak sendirian. Ternyata banyak manusianya. Kenapa banyak? Ya jelas lah Bu, organisasi. Gitu. Ya jelas lah Bu, organisasi. Ternyata manusianya nggak sendirian. Tapi kita menuntut yang namanya apa? Kita menuntut yang namanya tercapainya goals. Goals-nya itu apa? Banyak banget goals-nya. Coba. Goals-nya apa? Oh, ternyata yang paling kerasa goals-nya atau mungkin yang paling umum goals-nya kita adalah profitabilitas perusahaan. Secara kuantitatif misalkan ya. Profitabilitas perusahaan, perusahaan semakin produktif, perusahaan semakin efektif. Apalagi? Nilai perusahaan semakin baik. Kemudian apalagi? Oh, ternyata bukan cuma itu aja. Kita pun secara tujuan, kita punya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tapi intinya dengan adanya orang-orang ini, dalam organisasi, kita ingin mencapai ini, tercapainya goals, kita butuh sesuatu, yaitu bagaimana sih ilmunya. Karena dengan yang namanya ini, orang yang banyak ini, kita punya tantangan. Apa itu tantangannya? Yang pertama adalah kita bicara mengenai diversity, keanekaragaman. Keanekaragaman siapa? Ya jelaslah orang yang ada di dalamnya. Dilihat dari apa saja. Ya contoh, makanya tadi seperti jagat. Bu, kita agak bingung nih, misalkan untuk memperlakukan karyawan yang jelas-jelas dari latar belakang pendidikannya sendiri sudah berbeda. Sehingga otomatis dari lingkungan kerjanya pun mereka kan berperilakunya seperti itu. Tapi kan kita konsepnya adalah bisnis jasa. Kalau jasa nggak boleh kayak gitu. Ya, konsep jasa nggak boleh seperti itu. Makanya caranya harus seperti apa? Gitu. Caranya harus seperti apa? Nah, oleh karena itu, si lingkup perilaku organisasi ini kita berbicara mengenai hubungan yang ada dalam organisasi itu. Hubungan siapa aja? Yang pertama kita bicara yang namanya ruang lingkup secara individu. Aduh, ini ada yang tahu kenapa ya titik-titiknya suka cepat banget nih kayak gini? Oke, yang pertama kita bicara yang namanya ruang lingkup individu. Yang kedua, kita pun akan bicara mengenai, nah ini, ruang lingkup kelompok. Oke, yang ketiga, kita pun akan bicara mengenai, nah ini kita bicara ruang lingkup organisasi. Kalau kita melihat ketiga ruang lingkup ini bukan hanya bersumber dari SDM-nya aja, tapi pun ada sumber dari yang namanya lingkup organisasi. Oke lah, kalau dari individu kita bicara orangnya, SDM-nya, apa itu? Apa yang menyebabkan dia berbeda? Kita punya kepribadian. Kita punya motivasi. Apalagi yang berbeda? Kita punya nilai. Apa itu nilai? Kalau nilai kita bicara mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin antara Aisyah sama Zafran akan berbeda. Walaupun misalkan kita menggunakan, misalkan gini lah, kita kan orang Islam gitu ya, kita pakai yang sesuai Islam aja, mana yang buruk, mana yang tidak. Ada yang seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara diversity, yang bukan hanya sebesar mayoritas Muslim, gimana kalau kita sifatnya kita minoritas? Berarti kita pun bicara mengenai nilai itu sendiri. Nah, kita harus menerima hal itu. Kemudian dari nilai, nanti kita pun akan bicara mengenai bagaimana sih keberagaman kita dalam hal apa sih daya serap lah. Proses pembelajaran setiap orang kan akan berbeda-beda. Daya setiap orang kan akan berbeda-beda. Tergantung dari mana? Ya tergantung dari lingkungannya. Tergantung mungkin dari kepribadiannya. Dari hal itu pun kita akan memperbaiki yang namanya bagaimana persepsi kita. Persepsi kita itu bagaimana kita menginterpretasikan yang namanya informasi, sehingga itu akan membentuk kita mengambil keputusan secara individu. Itu kita bicara ruang lingkup individu. Yang kedua, kita bicara yang namanya ruang lingkup kelompok. Siapa itu kelompok? Ya tim kerja, grup, dan juga tim. Kalau kalian kan grup ya, kita kelas ini masuk grup. Tapi nanti kalau ada pembagian kelompok, berarti kan ada tim kerja. Bedanya di mana? Kalau tim kerja kita punya yang namanya apa? Tujuan spesifik. Kalau grup mungkin kita sifatnya ya hanya gabung aja karena kita punya kesamaan tertentu. Nah, ternyata untuk yang namanya kerja sendiri itu atau kerja kelompok itu nggak gampang.
Ada kendala apa? Contohnya kendalanya seperti yang tadi dikatakan oleh Jagat. Ada yang namanya konflik. Ada juga, nah dari konflik tersebut berarti poinnya di mana? Kalau kita bicara sendiri, kita kan ngomong sendiri, yang ngerti sendiri. Tapi kalau kita sudah hubungan interaksi sama orang, berarti kan orang lain pun harus mengerti. Cara orang lain biar mengerti apa ya? Kita perbaiki cara komunikasi kita. Makanya dalam perilaku organisasi pun, atau khususnya dalam lingkup kelompok, kita bicara mengenai komunikasi organisasi. Intinya apa? Intinya biar apa yang dalam performa individu ini bisa kalau digabungkan, dikolaborasikan, bisa menjadi performa kelompok. Kalau performa kelompok, diharapkan apa? Tercapainya goals dari perusahaan. Ternyata nggak cukup itu. Nggak cukup itu. Untuk make sure yang namanya orang atau mungkin individu dan orang-orang ini mau kerja, kita butuh sosok. Kita butuh peran di sini. Peran siapa? Kita butuh peran kepemimpinan. Makanya dalam hal perilaku organisasi terkadang ada orang yang menyebutkan kita pun bicara mengenai kepemimpinan. Betul, karena itu ada dalam lingkup perilaku organisasi. Karena dalam kelompok ini, yaitu kepemimpinan itu make sure semua orang tuh bisa kerja. Semua orang bisa termotivasi. Semua orang bisa terinspirasi. Ya, dengan fungsi kepemimpinan. Tapi ternyata kepemimpinan itu nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau tidak didukung dengan organisasi. Makanya kita butuh ruang lingkup organisasi. Saya katakan, kalau ini kita sifatnya berbicara mengenai kebijakan. Kita bicara mengenai kebijakan. Salah satunya ini, kita bicara mengenai kebijakan. Kemudian kita bicara mengkondisikan lingkungan kerja kita. Ada yang disebut kita iklim organisasi, ada yang disebut sebagai budaya organisasi. Atau mungkin kita pun bicara mengenai bagaimana sih organisasi menanggapi akan atau mungkin merespon yang namanya perubahan. Kita bicara change management. Kenapa sih harus kita respon? Karena yang namanya perubahan itu akan mendatangkan yang namanya stres kerja. Siapa yang stres? Ya karyawan. Udah mah organisasi itu poinnya ada di karyawan, di SDM. SDM-nya bermasalah, ya saya yakin goals-nya pun tidak akan tercapai. Gitu. Oke. Selain itu pun dalam lingkup organisasi kita bicara, oh ternyata yang namanya PO ini bisa dikatakan ini mah bukan profesi. Coba kalian pernah dengar nggak ada yang namanya profesi perilaku organisasi? Belum pernah dengar kan? Kalau yang profesi yang ngurusin orang dalam perusahaan itu apa disebutnya? HRD. Betul. Human Resource Management, atau mungkin sekarang seorang lebih senangnya ada Human Capital. Nah, Human Capital ini salah satu bentuk eksplisitnya dari yang namanya perilaku organisasi. Misalkan dari apa? Fungsi-fungsi MSDM. Contohnya apa? Ada kompensasi. Nah, menentukan kompensasi itu dilihat dari apa? Job desk, kompetensi misalkan. Nah, itu dilihat dari apa? Dan ternyata itu bisa melihat dari yang namanya dipertimbangkan dari yang namanya ilmu si PO ini. Gitu. Oke, jadi inti utama dari perilaku organisasi adalah pada dasarnya kita bicara mengenai manusia. Makanya output yang diharapkan itu adalah sebenarnya peningkatan perilaku manusia. Kalau MSDM itu sebenarnya peningkatan kebijakan perusahaan. Jadi kalau kalian nanti neliti ya, kalau kajiannya MSDM itu bukan neliti orang, tapi neliti organisasi. Jadi nggak cuma satu organisasi, kelompok. Tapi kalau dalam PO kita neliti adalah orang, karena gimana caranya merubah perilaku orang tersebut. Merubah perilaku orang kan agak susah. Minimal kita mengarahkan dengan apa yang kita inginkan untuk capainya goals. Contoh perilakunya seperti apa? Karyawan yang engage. Karyawan dengan tingkat organizational citizenship behavior yang tinggi. Kinerja yang optimum. Itu. Oke. Nah, saya clear dulu. Sehingga poin utama dari yang namanya PO adalah kita bicara manusia ya. Kita bicara yang namanya manusia. Dan perilaku organisasi sendiri pada dasarnya ini merupakan pertimbangan yang dilakukan atau mungkin yang diambil oleh pihak
perusahaan. Entah itu bagian khususnya HRD atau mungkin konsep strategis. Makanya kalau saya katakan ya, kalau yang namanya profesi ini nggak ada profesi PO, tapi adanya organizational development. Gitu. Oke, baik. Ini sebenarnya konsep dasar, kita akan bicara ilmu dan sistematika ilmu. Seharusnya Pak Kusmedi yang menjelaskan ilmu dan sistematika ilmu, karena ini yang melandasi lah sebenarnya kenapa sih ada ilmu itu, kenapa sih harus ada PO salah satunya, kenapa harus ada ilmu ekonomi Islam, gitu ya. Tapi saya akan mencoba menjelaskan secara sekilas, jadi mohon maaf kalau belum kena gitu ya, sama kan karena ini butuh sekali pemahaman yang luar biasa. Oke. Baik, mungkin kalau kita bicara ilmu, nah ini kalau Pak Kusmedi kan basicnya pemikirannya itu logika ya, dan dia orang matlit gitu, dan dia melihat bahwa kalau kita bicara ilmu ya kita bicara mengenai produk outputnya. Makanya tadi saya tanya, kalau kalian tahu sesuatu, apa sih yang kalian bisa lakukan dari apa yang kalian tahu? Nah, itu adalah produknya. Oleh karena itu, ilmu sendiri pada dasarnya itu terkait 3 aktivitas. Yang pertama kita bicara proses. Proses ini adalah upaya manusia untuk bersifat kognitif rasional. Seperti tadi, ada problem. Kita bisa identifikasi ada problem. Kemudian kalau ada problem itu berarti solusinya harus kayak gimana ya? Kita mau identifikasi di situ. Kemudian baru kita cari solusinya. Tadi teman kalian dia sudah melakukan metode tertentu, yaitu metode ilmiah. Udah neliti itu, oh ternyata yang namanya mengentaskan kemiskinan itu kita bisa menggunakan dana umat. Oke, setelah itu baru kita dapat nih produknya. Produknya apa? Oh ternyata produk ini kita bisa menghasilkan 3 definisi atau mungkin 3 fungsi dari ilmu. Pertama, kita dapat mengklasifikasikan. Atau mungkin di sini disiplin ilmu ini punya secara fungsi positif dan juga normatif. Yang pertama, bisa mendeskripsikan. Misalkan kemiskinan itu seperti apa sih kemiskinan itu? Oh, ternyata penghasilannya di bawah rata-rata atau mungkin sebulannya harus berapa. Itu dikatakan kategori miskin. Gitu ya. Oh, kemudian dia tidak bisa mengakses, nggak punya asuransi kesehatan dan lain halnya. Itu kita bisa mendeskripsikan. Dari mana? Ya dari fenomena yang ada. Kemudian setelah itu baru kita bisa menjelaskan. Kalau menjelaskan ini ya berarti kita bisa lihat, oh ternyata kemiskinan itu adalah seperti ini, dan seperti ini. Setelah itu baru kita bisa memprediksi, oh ternyata dengan cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan apa. Misalkan tadi contohnya kita harus punya dana umat atau zakat, lembaga zakat. Dengan zakat kita dapat menurunkan kemiskinan. Berarti kita dapat memprediksi. Hasil penelitian katanya seperti itu. Nah, dengan hasil penelitian itu kita dapat menggunakan secara normatif. Berarti apa? Mengendalikan kemiskinan. Dengan apa? Semakin banyak lembaga zakat akan semakin menurunkan kemiskinan. Itu dasar dari apa? Hasil yang tadi disebut ilmu secara positif memprediksi. Sayangnya, kalau yang namanya mengendalikan itu tidak bebas nilai. Saya katakan tidak bebas nilai. Contohnya tidak bebas nilai itu kayak gini. Kalau di Indonesia kan mayoritas Muslim. Bagaimana sih pandangan manusia terhadap LGBT di Indonesia? Jelas menolak ya. Salah nggak sih LGBT? Salah tidak? Salah ya? Salah. Kenapa salah coba? Ya, oke. Ya, saya setuju pun salah. Karena kalau sudah seperti itu, acak-acakan tatanan kehidupan kita acak-acakan. Disorientasi seksual lah, berarti kan kalau oke lah, kalau LGBT kan berarti kan tidak mungkin punya keturunan. Gitu ya, tidak mungkin punya keturunan. Sedangkan kalau secara Muslim kita melihat bahwa yang namanya keturunan itu adalah cara untuk kita melestarikan hidup. Ya, secara konsep mungkin secara itu Islam udah salah. Sumber penyakit juga secara kesehatan. Salah secara psikologi. Itu salah. Nah, kalau kita melihat hal itu jelas salah, tapi sayangnya orang Indonesia bukan orang Muslim semua, walaupun mayoritas Muslim. Kan nggak bisa kita menuntut orang lain menggunakan nilai yang kita anut. Islam misalkan, nggak bisa. Nah, caranya seperti apa? Kita butuhlah yang namanya pemerintah. Pemerintah bisa menggunakan ini, ya menggunakan apa yang menurut pemerintah ini bisa dianggap benar, melalui undang-undang. Dengan tujuan apa? Intinya untuk mengendalikan yang namanya LGBT ini nggak ada di kita.
Mungkin kalau di negara lain ada, karena mereka menggunakannya bukan agama, tapi menggunakan hak dasar asasi manusia. Salah nggak sih? Ya nggak bisa disalahkan, perspektifnya beda. Cuman tergantung Anda meyakini yang mana. Nah, saya mah alhamdulillah dalam pemerintah yang menyatakan bahwa kita dapat mengendalikan si LGBT. Makanya dikatakan tidak bebas nilai. Oke, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ilmu itu intinya apa sih fungsinya? Fungsi itu adalah 3. Ya tadi ya, mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi, baru kita dapat mengendalikan. Seperti sekarang si COVID-19 ini kan sempat di awal-awal tuh kita mau trade off antara ekonomi dan kesehatan. Karena belum ada ilmu yang menyatakan hal demikian. Ya ilmunya pun ya intinya memilih juga, mau pilih ekonomi dulu atau pilih kesehatan. Berarti kita bisa ya memprediksi boleh, kita memprediksi karena mungkin another pandemi itu ada gitu ya, banyak another pandemi sebelumnya pun ada pandemi gitu, bahkan di saham pun kan kita belajar dari pandemi gitu ya untuk melihat yang namanya perilaku orang itu dalam bursa saham, ada yang seperti itu. Tapi bagaimana dengan kondisi si COVID-19 ini? Apakah sudah bisa dikendalikan atau belum dengan ilmu yang sudah ada? Gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara ilmu berarti sifatnya tidak tetap lah. Ini berproses. Makanya dikatakan yang pertama ini adalah proses. Semakin kita banyak berpikir, semakin kita mempertanyakan karena ada fenomena tersebut, itu pasti akan menghasilkan hasil yang berubah, berbeda. Intinya apa? Ya 3 disiplin ilmu tadi, positif normatif tadi, deskripsi, jelaskan, prediksi, dan juga mengendalikan. Sama seperti kalian, ilmu yang kalian pakai. Ekonomi Islam salah satunya adalah mengendalikan kemiskinan. Dengan apa ilmu yang kalian pakai? Oh, ternyata kita bisa mendirikan lembaga zakat. Gitu. Jadi ya, ilmu itu seperti itu. Kemudian, sehingga mungkin ini sifatnya definisi aja ya, dari penelitian ilmiah. Jadi sifatnya sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap fenomena tertentu. Jadi menggunakan dipandu dengan teoritis dan juga hipotesis tertentu tentang hubungan yang diduga terjadi antara fenomena tersebut. Maka tadi Tia bilang, oh ternyata ini bisa mempengaruhi, atau mungkin ternyata pengaruhnya positif, sehingga kalau si ini menurun pun ya akibat dari efek si lembaga zakat yang semakin meningkat. Gitu. Itu mungkin seperti itu, contoh dari si penelitian ilmiah. Nah, kemudian ini sistematika ilmunya bisa kalian baca, teman-teman. Jadi pada dasarnya kalau kita bisa mengklasifikasikannya dari pembelajaran ilmu ini, kita akan belajar mengenai 3 aspek filsafat keilmuan. Yang pertama kita bicara mengenai aspek ontologi, kemudian kita bicara mengenai epistemologi, kemudian kita bicara mengenai aksiologi. Kalau kita bicara ontologi berarti kita bicara apa? Ya, apa objek studi apa yang kita pelajari? Kemudian bagaimana cara mempelajari objek studi tersebut? Selanjutnya untuk apa kita mempelajari objek studi tersebut atau kegunaan dari objek studi kita yang kita teliti misalkan. Nah, bagaimana dengan perilaku organisasi? Ini saya skip aja nggak apa-apa? Oke, baik. Ini mungkin sistematikanya lebih kepada sistematika ya. Jadi proses sistematika berpikir kita itu ternyata untuk menghasilkan tadi ini hasil penelitian itu kudu kayak gitu sistematikanya. Jadi tidak langsung tiba-tiba. Ini menurut saya yang ini kan hasil ya. Ini kan seperti ilmu statistik pun hasil orang menelaah, berpikir rasional kognitif. Oh ternyata kalau kita ingin meneliti itu ada sistemnya, sistematikanya, tahapannya kudu kayak gimana. Oke. Nah ini mungkin metode penelitiannya sampai akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dan mungkin kita bisa menjelaskan prediksi mengendalikan. Ini loh inti kali ngerjain skripsi kita, poinnya di terakhir. Hasilnya bisa dipakai atau enggak? Punya fungsi seperti ini atau enggak? Gitu. Oke. Baik, nah ini mungkin, fokusannya dijelasin jelimet sekali ya. Ngejelasinnya pun oke, ternyata kalau itu yang menurut saya melihat intinya dari saya belajar selama ini, mungkin kalau kita belajar ilmu ekonomi Islam, jadi intinya kalian bisa ngapain sih? Bisa menjelaskan apa, bisa memprediksi apa, kemudian bisa memprediksi apa, mendeskripsikan apa, dan mungkin bahkan bisa mengendalikan apa. Dan dengan apa ini fenomena yang ada dalam masyarakat. Dengan ilmu apa? Dengan ilmu ekonomi Islam. Gitu. Sama seperti dengan, nah ini mungkin sama seperti dengan yang namanya, sama dengan yang namanya perilaku organisasi. Kita lihat secara ontologi apa itu organizational behavior. Oke, ini dari berbagai macam definisi kita lihat ya.
Ini kalau kalian ngantuk boleh ngambil minum juga boleh. Ya, sambil minum juga boleh. Sambil ngopi juga boleh. Gitu. Karena posisi kalian kan diem gitu ya. Saya pun ngerasain kadang ngantuk gitu ngedengerin tuh. Jadi bolehlah sok mengambil makan sambil minum juga boleh. Gitu. Oke, kita lihat teman-teman. The field study of investigate the impact that individuals, groups, and structure improving an organizational effectiveness. Kalau kata Lutan, berarti kita bicara mengenai understanding, prediction, and management of human behavior in organizational. Human behavior. Kita lihat, ada semen home juga ya. Kita lihat bahwa ini academic discipline, gitu ya, mempelajari yang namanya individual, group behavior, interpersonal processes, organizational dynamics, and also goal of improving the performance organization and people in them. Sama. Kemudian, nah ini dari Hollenbeck juga bilang bahwa understand people, human behavior. Jadi yang kita prediksi ini apa? Yang kita mau jelaskan ini apa? Yang mau kita kendalikan ini apa? Oh, ternyata kalau perilaku organisasi intinya kita ingin mengendalikan, menjelaskan, memprediksi, bahkan kita mengidentifikasi, mengendalikan perilaku manusia. Sesuai yang diinginkan oleh siapa? Oleh organisasi. Human behavior. Nah, biar kita tahu cara mengendalikannya, kita harus tahu dulu ada apa saja sih yang dalam human behavior tadi. Gitu ya. Nah, kemudian dari hal itu dapat kita simpulkan ternyata kalau kita bicara yang namanya PO, berarti kita bicara bidang studi yang mempengaruhi apa? Mempelajari pengaruh dari karakteristik individu, kelompok, atau mungkin organisasi terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan apa? Efektivitas organisasi. Jadi poin utamanya kita pelajari orang juga, tapi orang dalam lingkup diri sendiri, individu, lingkup kelompok, kemudian lingkup organisasi, sehingga terciptanya efektivitas organisasi. Atau mungkin tadi saya bilang bisa level individu, bisa level organisasi. Sehingga itulah bisa dikatakan aspek ontologi dari perilaku organisasi. Jadi kalau ditanya apa sih itu perilaku organisasi, kita bicara mengenai disiplin ilmu yang mempengaruhi perilaku, karakteristik individu, kelompok, dan organisasi untuk capai apa? Efektivitas organisasi. Seperti yang tadi Jagat bilang di awal, Bu, kita bicara mengenai karakteristik individu yang berbeda-beda, yang terkadang bisa menghasilkan konflik. Betul, itu salah satu partnya dari perilaku organisasi. Gitu. Oke, nah kemudian bagaimana cara mempelajari ilmu organisasi atau mempelajari si PO? Bentar ya. Oke, ternyata kita bisa menggunakan yang namanya model. Nah, di sini mungkin saya katakan ditekankan lagi bahwa PO itu pada dasarnya bukan profesi. Gitu ya, sehingga di sini PO ini lebih kepada pendekatan yang sifatnya adalah sistematika atau mungkin metode ilmiah. Kenapa ya? Karena kita bicara prediksi ya. Gimana caranya orang-orang yang dalam organisasi ini bisa perform. Nah, kita harus lihat dulu komposisinya kayak gimana sih? Join kok nggak bisa-bisa ya, meetingnya IE Mumtaz kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Mumtaz. Nggak bisa.
Apa ya? Oh, abstrak ya, coba. I, E, I, M. Nggak bisa. I, E, K, I, N, U, M, T, A, Z. Nggak bisa ya? Apa ya? Oke lah, berarti kita di sini aja lanjutnya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya mohon maaf tidak bisa share screen. Mungkin saya akan lanjutkan atau mungkin saya akan share nanti di WhatsApp group mengenai si materinya. Oke, baik. Tadi berarti kita bicara mengenai si modelnya. Oke, saya nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, bentar ya, biar enak saya pakai. Oh, emang enggak ya? Kurang. Enggak, Bu. Kurang kelihatan ngeblur. Ini masih oke ya? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, baik. Nah, yang pertama kita pakai model cara untuk mempelajari CPO, kita menggunakan yang namanya model dari Robin and Church atau mungkin model input output. Ya, ini modul atau mungkin model bisa dikatakan basic model. Dari pertama kita bicara input, proses, dan juga kita bicara output. Kalau kita bicara masukan atau input, ya input semua yang hubungannya dengan karakteristik individu, kelompok, bahkan si organisasi. Sehingga pada saat proses untuk membentuk si input tadi, ini akan menghasilkan ini. Keluarannya akan seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, ini inti dari yang akan kita pelajari dari terkait PO itu dari level dari input, proses, dan outcome. Outcome ini baik dari level individu, level kelompok, bahkan yang namanya level organisasi pun ada. Setiap individu intinya kita bicara mengenai diversity, perbedaan keanekaragaman, macam-macam. Tapi yang paling kerasa itu adalah kepribadian dan juga value. Ada mungkin kita bicara apa ya? Cara dia menangkap juga ada, pembelajaran juga ada. Nah, ini kita masuk ke dalam level individu. Melalui proses seperti apa? Oh, ternyata prosesnya pada saat dia menggunakan emosi, mood juga, motivasi, bahkan persepsi, ini akan menghasilkan proses decision making dia secara individu. Dan intinya apa? Nah, kalau dia sudah jelas akan hal ini, outcome yang diharapkan adalah attitude dia dan bagaimana dapat menekan stres, performance-nya. Kemudian, nah ini citizenship behavior. Apapun itu yang sifatnya perilaku secara individu, itu harus positif. Gitu. Kemudian, nah dari grup level, bagaimana dengan grup level? Oh, ternyata grup level pun ada. Kita bicara tim. Kita bicara yang namanya struktur, khususnya dengan ya grup struktur lah, mana grup, mana tim kerja. Kemudian bagaimana dengan roles-nya? Nanti dibantu pada saat proses dibantu oleh apa? Ada yang namanya komunikasi, konflik negosiasi. Tadi konflik ya, Jagat, konfliknya ternyata ada yang baik dan tidak baik. Gitu ya, atau mungkin stres pun ada yang positif, ada yang distress, ada yang eustress, positif, ada yang negatif. Jadi tidak selamanya konflik itu jelek buat organisasi. Nah, ini ada fungsi dari leadership, power, and politics juga. Nah, kita akan menghasilkan apa ini? Kohesivitas. Sesama anggota kelompok harus kohesif. Satu suara yang keluar, kompak, keras, terjaga. Ini intinya. Grup kohesivitas sehingga grup functionnya itu jalan. Bagaimana dengan yang namanya level organisasi? Kita bicara struktur, kita bicara culture, struktur organisasi, sudah efektifkah atau belum, gitu ya. Kemudian budaya organisasinya kayak gimana, sudah mengakomodir, tidak menciptakan lingkungan yang kondusif, mempengaruhi perilaku kita, sudah belum, oh ternyata kita pun butuh dukungan yang namanya apa? Kebijakan MSDM. Ini pun harus didukung, berupa apa tadi fungsi MSDM itu ya, kita sebut aja, dari rekrutmen, kompensasi, pelatihan, pengembangan, semua di sini. Aplikasi manajemen perubahan, semua di sini. Sehingga nanti intinya apa? Organisasi bisa survive. Oke, kalau semua sudah tercapai, ya tadi saya katakan bisa efektivitas organisasi. Itu model yang pertama. Ternyata ada model yang kedua, ini model dari Lutan. Kalau Lutan lebih pada psikologi, sehingga dia itu melihatnya, kalau Robin kan dari individu dulu ya,
Kalau ternyata Lutan beda, dari luar dulu baru ke dalam. Dia bicara bahwa orang itu berperilaku atau mungkin orang itu berbeda ya karena ada tuntutan. Tuntutan dari mana? Ya kita bicara yang namanya environmental atau lingkungan. Oke, sehingga kita bisa merespon dengan apa? Oh, ternyata setiap pada saat lingkungan ini dan juga kita didukung dengan namanya cognitive proses berpikir kita ditentukan dari apa? Oh, ternyata ada kepribadian, motivasi, gitu ya, values masih sama. Ini kan menghasilkan social cognitive theory. Nah, itu aksi bakar yang namanya organizational behavior. Karena dari positive organizational behavior ada yang namanya dynamic tadi. And also managing and leading for high performance. Outputnya sama ya. Kalau Luton lebih pada yang namanya great leadership. Great leader. Gitu. Makanya kadang di buku yang saya cari pun untuk mendapatkan great leader, ternyata bukan great leader saja, tapi harus ada global leadership. Makanya kalian pun nanti di PO ini kita bicara mengenai cross-culture management. Keanekaragaman ini bukan satu budaya saja, beda budaya. Gitu. Oke, sehingga, nah di sini, sehingga kalau kita melihat yang namanya orientasi dari perilaku organisasi, saya katakan tadi, ini sifatnya lebih theoretical di sini. Kita bicara teoritis aja terus. Kenapa? Karena untuk yang namanya aplikasinya butuh organizational development dan juga yang namanya human resource management. Duanya ini lebih applicable karena menghasilkan namanya kebijakan. Tapi dasar ini mereka dari theoretical dulu. Oke? Sehingga, nah ini ilmu ya, kalau kalian lihat ilmu yang bisa dikatakan, saya katakan ya PO ini disiplin ilmunya nano-nano dari ilmu psikologi, jadi multidisiplin ilmu lah. Ya, dari yang namanya psikologi, kemudian sosial psikologi, bahkan antropologi dan sosiologi. Sehingga untuk menghasilkan apa ya? Human behavior. Gitu. Oke? Oleh karena itu, bagaimana cara PO mempelajari objek studinya? Ternyata kita menggunakan scientific method. Metode ilmiah, ada prosedurnya. Karena kita harus identifikasi dulu problem atau mungkin fenomenanya apa. Sehingga dapat menghasilkan yang namanya hasil. Kemudian dari metode ini, nah ini, penelitian PO ini, apa sih yang bisa dilakukan? Apa sih yang bisa dilakukan? Ya. Oke. Apa sih yang bisa dilakukan? Ternyata penelitian PO ini bentuknya bisa kita melakukan yang namanya field study, bisa kita melakukan yang namanya laboratory study, bisa kita melakukan yang namanya case study, bisa kita melakukan yang namanya survey study, bahkan meta-analisis sekalipun. Lihat ya, basicnya adalah teoritiknya harus kuat banget yang namanya ini, karena kita bisa menghasilkan apa? Informasi. Hasil penelitian itu bisa jadi informasi, nanti ujungnya di wisdom. Gitu. Oke, itu cara kita mempelajari PO. Kemudian, nah bagaimana nilai guna PO? Ternyata secara positif dan normatif pun demikian. Secara positif kita diharapkan mampu menjelaskan, memprediksi perilaku manusia dalam organisasi. Dalam hal apa? Gimana dia bekerja? Apa yang bisa pengaruhi dia dalam proses kerja? Sehingga nanti ini kita bisa apa? Dengan manajemen diharapkan mampu mengendalikan perilaku tersebut. Makanya ada program pelatihan, program pengembangan, kompensasi. Intinya kan untuk mengendalikan perilaku manusia sesuai yang kita harapkan. Organisasi harapkan. Gitu. Oke? Jadi itu intinya teman-teman, kenapa sih kita harus belajar yang namanya perilaku organisasi. Jadi kita belajar mengenai apa itu secara ontologi, kemudian bagaimana itu, bahkan yang terakhir itu bagaimana cara mempelajarinya, ya jelas ternyata metodenya scientific method, kemudian kita tahu nilai gunanya apa untuk si perilaku. Jadi intinya semua basicnya adalah poin kita pada si manusia. Bagaimana memprediksi perilaku, menjelaskan, bahkan mengendalikan perilaku manusia itu tersebut dalam orang. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas? Oke. Baik, kalau kayak gitu, waktu sudah jam berapa teman-teman? Sudah jam 11.18, nggak kerasa ya? Oke, ada yang ingin tanya lagi nggak?
Belum ya? Oke, kalau belum sebenarnya soalnya cuma sampai segini doang materi kita hari ini, teman-teman. Oke, nanti kalau gitu berarti tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Nanti minggu depan saya akan, kemungkinan kita akan Zoom lagi untuk minggu depan karena masih ada teori yang harus saya berikan, gitu ya. Mungkin ini lebih menjelaskan lagi lah. Ini kan secara singkat ya. Kita akan menjelaskan lagi mengenai urgensi dari perilaku organisasi. Kemudian kita pun akan melihat bagaimana sih perilaku organisasi dari aspek Islam. Gitu. Oke. Kalau gitu, kemungkinan hari ini cukup saja teman-teman. Berarti kita ketemu lagi minggu depan dengan jadwal yang sama. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat juga, gitu ya. Minggu depan enggak lah siapin kalau ada mau sesajen depan makanan boleh, gitu ya. Kopi juga boleh, gitu. Oke, kita ketemu lagi ya minggu depan. Mungkin dengan Zoom juga. Nanti kalau untuk minggu depan lagi saya kabari lagi, gitu. Berarti di sini tadi ketua kelasnya itu Zafran ya. Zafran nanti aja minggu depan ya untuk verifikasi kehadiran di spot. Gitu. Ya, Oke? baik Bu. Dan baik. Sip. Berarti saya tunggu juga teman-teman yang tadi sudah ikutan program pertukaran mahasiswa untuk konversi suratnya, biar nanti untuk absensi itu di spot tetap berjalan. Gitu. Oke? Baik, kalau begitu cukup ya teman-teman semuanya. Ya, kalau gitu saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semoga